Mengapa? Ya. Mengapa dia harus kita rubah ke dalam bentuk P? Tadi yang kamu katakan sudah benar. Karena yang pengaruh harga. Tapi lebih apa lagi? Lebih rinci dulu. Yang bisa? Saya mau coba, Pak. Iya, Radika. Nah, ini si Radika yang dulu pintar ini. Waktu pintar dulu. Sekarang udah makin nggak pintar. Karena kebanyakan bergaya. Oke, lanjut. Karena pajak mempengaruhi harga bukan kuantiti. Sama tadi yang kata siapa ya tadi, Dek? Enggak, buat dulu yang lebih lengkap lagi. Saya belajar dari YouTube Bapak seperti itu. Apa, Dek? Dek, coba yang kuat suara. Saya belajar dari YouTube Bapak seperti itu. Ya, coba lagi. Apa? Karena pajak mempengaruhi harga bukan kuantiti. Yang lebih tepat, pajak itu mempengaruhi biaya produksi. Biaya produksi itu dicerminkan oleh harga itu yang ada di YouTube, Dek. Putar lagi nanti, putar. Ya, putar lagi. Ya. Pajak itu mempengaruhi biaya produksi. Biaya produksi itu dicerminkan oleh harga. Putar nanti Radika, itu yang ada di YouTube, Dek, ya. Oke. Dek, tolong Anda, Dek, aduh gimana ini ya? Kok susah banget kalian berubah ini ya? Susah kalian berubah, susah. Gimana cara saya biar bisa kalian paham ini ya? Perenita Pasari, Bu. Iya, Pak. Tolong dulu kasih saya masukkan dulu. Bagaimana caranya biar kalian semua paham dulu ya? Aduh, barusan saya terangkan tiba-tiba nggak paham. Mungkin banyak yang belum lihat YouTube Bapak. Mungkin, Pak. Apa? Mungkin banyak yang belum nonton YouTube Bapak. Iya ya. Atau gini gimana caranya ya? Saya sudah berupaya biar Anda paham gitu ya. Oke, kita coba dulu ya sampai UTS. Kita tidak menggunakan dari YouTube dulu ya. Kita coba dulu ya. Jadi kita coba dulu manual. Dengan cara seperti itu mana tahu bisa. Sama seperti burung elang. Burung elang itu dalam menjadi anak, anaknya itu dibawa ke langit. Terbang tinggi. Kemudian dari ketinggian anaknya itu dilempar jauh. Jatuh ke bawah. Pas mau jatuh, dia tangkap. Nah, jadi mulai minggu depan, kayaknya seperti itu kita buat dulu ya. Jadi Anda nulis dulu, ya nulis ya. Jadi mulai minggu depan tidak ada lagi video. Tidak ada lagi. Kita coba dulu ya, kita coba. Kayaknya makin apa ini? Makin saya lihat makin kurang ini, makin kurang. Ya. Karena kalian tidak paham yang salah dosen. Jadi untuk mengoreksi kesalahan saya coba dulu buat cara yang lain. Kayaknya langsung aja mulai hari ini ya, daripada kita tunggu-tunggu ya. Oke, jadi hari ini langsung ya. Semua wajib tulis, ya, wajib tulis, ya. Kayaknya enggak ya lagi nih. Udah makin apa ini? Nah, jadi fungsi penawaran ini harus kita rubah ke dalam bentuk P. Mengapa kita rubah ke dalam bentuk P? Karena pajak itu mempengaruhi biaya produksi. Biaya produksi itu dicerminkan oleh harga, maka ini dalam bentuk P. Jadi, ini persamaan ya, bentuk harga sudah dimodifikasi. Persamaan ini sudah mencerminkan biaya produksi. Maka dengan adanya pajak, persamaan di atas tadi ya itu menjadi seperti ini.
Yang ini tadi adalah fungsi penawaran, ya. Dilihat dari koefisien yang positif di sini, ditambahkan pajak. Tambahkan pajak. Nah, jika tambahkan pajak, berarti ini sudah mencerminkan pajak ini ditambahkan terhadap biaya, karena ini mencerminkan biaya. Tetapi seandainya Ki di sini, Ki sama dengan begini begono ditambah pajak. Berarti ini artinya pajak ini akan menambah jumlah produksi. Tetapi dengan seperti ini, pajak itu akan menambah biaya produksi. Itu logikanya di sini, ya. Jangan digaruk kepala Perenisa, semakin digaruk kepala semakin sulit ini. Ya. Nah, maka jika ada pajak seperti ini, inilah pajak tetap, ya. Dan inilah pajak itu. Yang kita bahas sekarang pajak tetap dan pajak persentase. Nah, pertanyaan, bagaimana pengaruh pajak tetap dan pajak persentase terhadap kurva penawaran, bukan kurva permintaan. Mengapa bukan ke kurva permintaan? Karena pajak itu, saya ulangi, menaikkan biaya produksi. Biaya produksi itu menunjukkan tingkah laku produsen. Ya, tingkah laku produsen itu ditunjukkan oleh kurva penawaran. Itulah alasan mengapa pajak itu mempengaruhi kurva penawaran, bukan kurva permintaan. Radika bisa? Radika bisa, Dek? Kurang paham, Pak. Suara nggak kedengaran, Dek. Radika bisa? Kurang paham, Pak. Kurang paham ya? Iya ya. Kurang paham. Aduh, tunggu dulu. Kurang paham. Pahamnya kurang. Oke, perhatikan. Biarlah yang punya kuping mendengar, ya. Semua fokus dulu, semua fokus. Inilah kadang-kadang takutnya kalian berdoa asal-asalan. Oke, saya ulangi. Semua fokus dulu untuk berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dulu, biar Anda diberkati untuk perjalanan ini. Oke. Udah. Dewi Hutahayan, apa tadi duamu, Dek? Iya Pak, doanya supaya bisa dapat memahami lagi untuk pelajaran materi ini Pak. Dan dapat mengerti dengan baik. Oke, enggak ada kamu doakan biar dosen kami jangan marah-marah gitu. Belum nggak ada Pak. Hmm? Karena marah Bapak juga buat kita lebih ngerti sih Pak, daripada nggak marah Pak. Oke, bagus. Ketahuan banget ya kualitas orang ibu rumah tangga yang baik ya, bagus. Itulah kualitasnya orang ibu rumah tangga yang bagus. Nah, perhatikan. Ya, bagus. Bagus. Siapa tadi lupa? Radika ya. Radika, kamu itu sebagai produsen kue. Udah? Jadi fungsi penawaran Radika itu Q sama dengan 20 ditambah 5P. Ini fungsi penawaran Radika. Ya. Jika harga kue 2 rupiah, 2 dikali 5, 10. Tambah 20, 30. Maka jumlah kue yang dijual Radika 30 unit. Sampai di sini Radika bisa? Bisa, Pak. Jika harga kue naik, ya, 3 dikali 5, 15. Tambah 20, 35. Maka jumlah kue yang Radika jual semakin naik. Nah, berarti dari sini, ya, semakin naik harga, jumlah kue yang dijual Radika semakin naik. Kemudian datang pemerintah, keenakan si Radika ini, mentang-mentang dia orang Betawi, dia orang Jakarta, dia kebanyakan gaya terhadap manusia-manusia pendatang. Kamu dibebankan pajak, kamu juga dikenakan pajak karena kamu menjual kue.
Maka pemerintah menetapkan pajak sama Radika. Radika, pajak kue kamu, setiap kamu jual satu kue, kamu dikenakan pajak Rp1. Kata pemerintah, mau tidak mau, karena kamu warga negara yang baik, kamu bayar. Siap Pak Pemerintah. Maka yang Rp1 ini akan menambah biaya produksi Radika atau menambah keuntungan Radika. Biaya produksi, Pak. Nah, karena ini menambah biaya produksi, otomatis tadi sudah dikatakan harga itu mencerminkan biaya produksi. Karena Radika mengatakan yang Rp1 ini menambah biaya produksi, maka otomatis yang Rp1 ini akan menambah harga. Sampai di sini Radika bisa? Bisa, Pak. Apa yang bisa? Yang itu. Yang Rp1 itu bisa menambahkan harga. Mengapa menambahkan harga? Mengapa? Karena saya bayar pajak, Pak. Nah, enggak bisa langsung apa ya? Gini, mengapa ditambahkan dia ke harga? Karena ya harga itu mencerminkan biaya produksi. Iya kan? Tadi Anda sudah sepakatkan harga itu mencerminkan biaya produksi. Karena ada pajak, maka itu akan menambah biaya produksi. Kira-kira ya? Iya, Pak. Kamu suka makan asinan Betawi? Suka, Pak. Suka. Kamu nggak ada niat untuk buat Bapak asinan Betawi? Biar Bapak buat sama kamu nanti asinan Batak. Nanti saya kirim ya, Pak. Oke, Risma Hok Maria. Kirim sama dia nanti asinan Batak lagi ya. Asinan Batak apaan, Pak? Udah bilang aja, iya, iya Pak, gitu aja bilang. Oh iya, Pak. Iya, Pak. Ya kan? Oke. Nah, perhatikan ya. Enggak, Radika, itu cuma apa ya? Cuma intermezzo ya. Cuma intermezzo ya. Nah, biar kamu jangan ngantuk, Dek. Jadi kan ini fungsi penawaran. QS sama dengan 20 misalnya tambah 5P ya. QS sama dengan 20 tambah 5P. Nah, di sini Radika ini menunjukkan harga ini kan, P harga. Ini kuantiti jumlah yang ditawarkan. Ya Radika kan? Iya, Pak. Nah, sekarang tadi kita sepakat jika ada pajak akan menambah ya, ada pajak ya. Jika ada pajak, kita udah sepakat akan menambah biaya produksi, iya kan? Ya Radika? Iya, Pak. Nah, jadi jika pajak itu Anda tambahkan ke persamaan ini, tambahkan pajak di sini, berarti itu menambahkan jumlah produksi, karena ini jumlah produksi. Ini kan QS ini kan, jumlah barang yang Anda jual. Maka dengan demikian, persamaan ini harus dirubah ke bentuk persamaan P sama dengan ya sekian-sekian QS. Ya. Di sinilah ditambahkan pajak. Mengapa harus dimodifikasi ini ke sini? Karena pajak itu menambah biaya produksi. Biaya produksi itu ditunjukkan oleh harga pasar Radika. Bisa Radika? Bisa, Pak. Udah, kalau kurang-kurang bisa, bilang aja dulu bisa. Karena mulut itu punya kuasa. Waktu kamu bilang bisa, nanti akan bisa itu deh ya. Kalau kurang sedikit ya, Radika ya. Iya, Pak. Kamu masih ingat lagu siapa itu? Sidul Anak Sekolahan? Masih, Pak. Masih ingat? Masih? Masih, Pak. Oke. Semua teman-teman minta Radika dulu, nyanyikan dulu satu bait dulu tuh. Lagu Sidul Anak Sekolahan. Semua dengarkan. Daripada kamu nanti dapat tugas nanti kan. Coba, semua dengarkan. Coba nyanyikan dulu lagu Sidul Anak Sekolahan itu dulu. Satu bait.
Anak Betawi Oh, ketinggalan zaman. bagus, bagus. Ya, Radika ya. Oke, tunggu dulu. Ya, oke, bagus. Tunggu deh ya. Maaf, semua. Nah, nah, ah. Oh. Ya. Oke, Radika, Radika, Ya, Pak. dia coba lagi, karena saya tadi nggak dengar tadi, karena saya dipanggil istri saya suami yang baik. Coba. Anak Betawi ketinggalan zaman katanya. Oke, tapi kamu, karena itulah kamu kuliah kan? Iya, Pak. Bagus ya. Ya, oke ya, Radika ya bagus. Inilah, jadi karakter Radika ini sudah terbentuk ini. Jadi seandainya nanti dia di ujian dapat 30, itu belum tentu itu boleh jadi dia kasih A, karena karakter dia udah bagus. Jujur aja, saya bukan pernah menilai orang pintar. Karakter si Radika ini udah terbentuk. Perenita udah terbentuk. Ya, Awaluddin terbentuk ini. Jadi Anda jangan kaget. Si Radika nilai dia 30, kok dapat nilai A? Nah, saya bilang, saya tidak pernah salut sama orang pintar. Saya pingin karakter Anda bagus. Ya, Radika ini punya semangat tinggi dia. Oke ya. Nah, oke di sini. Nah, jadi pertanyaan di sini. Pajak yang kita bahas di sini adalah pajak tetap dan pajak persentase, tetapi hari ini kita membahas hanya pajak tetap. Pertanyaan sekarang, bagaimana pengaruh pajak tetap dan pajak persentase terhadap kurva penawaran, ya, bukan terhadap kurva permintaan, karena pajak tidak pernah mempengaruhi kurva permintaan, tapi selalu mempengaruhi kurva penawaran karena kurva penawaran itu menunjukkan tingkah laku produsen. Saya ulangi, kurva penawaran menunjukkan tingkah laku produsen. Dengan ada pajak, akan menaikkan biaya produksi. Biaya produksi yang naik akan menunjukkan kenaikan harga. Oke, nah maka dengan demikian, kita perhatikan di sini. Keseimbangan pasar sebelum ada pajak. Ini udah pernah ada tugas ini ya, udah pernah ada tugas ini. Ini fungsi permintaan, ini fungsi penawaran. Karena koefisien yang bertanda positif, maka disebut fungsi penawaran. Karena koefisien yang bertanda negatif, maka disebut fungsi permintaan. Ya, maka dengan demikian, keseimbangan itu terjadi pada waktu perpotongan kurva permintaan yang ini dan kurva penawaran. Ya, keseimbangan ini terjadi pada waktu jumlah barang yang diminta Santa Siregar sama dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh Julius Siregar sebagai produsen. Dengan kata lain, keseimbangan terjadi pada waktu QD sama dengan QS atau waktu harga yang ditawarkan oleh produsen sama dengan waktu harga yang diminta oleh konsumen. Nah, jika ada pajak, ya, dalam hal ini kita pajak tetap, ya, pajak tetap. Clara Sewu Hayon, perhatikan dek, paham dek? Clara, nggak dengar dia. Clara, nggak dengar dia. Clara, dia bisa dengar suara saya, kalian? Pernita bisa dengar?
Bisa, Pak. Bisa, Clara? Pak. Bisa, Pak. Ya, oke bisa. Clara bisa dengar Clara? Enggak bisa dia ya. Karena kamu nggak bisa dengar Dek, karena nggak bermanfaat. Bagusan kamu tidur Dek, karena suara Kak Sanya kamu dengar Dek ya. Kamu Dek lebih tepat tidur Dek, karena kamu nggak dengar suara saya, nggak ada manfaatnya Dek. Kalau kamu tidur, semakin sehat Dek ya. Jadi saya remote Dek ya. Admin, tolong remote dia. Clara Sabu Hayon. Ya, Pak. Enggak kan? Dia lebih tepat apa kan tidur kan? Nambah imun. Kalau dia kuliah sekarang, dia nggak dengar suara saya. Mubazir. Oke. Nah. Dek, jangan tegang Dek, jangan tegang. Saya nggak marah, saya nggak marah. Saya nggak marah. Saya hanya lebih efisien. Dia tidak dengar suara saya, kan sia-sia kan? Bagusan dia tidur. Nambah imun dia. Anda jangan takut Dek. Saya nggak marah, saya nggak marah. Ya, saya manusia paling baik kata istri saya. Ya, oke. Nah, jika ada pajak, dalam hal ini pajak tetap, ya, maka kurva penawaran ini bergeser ke atas. Bergeser ke atas, perhatikan di sini ya, ini bergeser ke atas. Maka, yang tadi fungsi penawaran di sini, QS sama dengan A plus BP ini, ya, inilah keseimbangan setelah ada pajak. Ya, inilah keseimbangan setelah ada pajak. Nah, nih. Mula-mula ya, mula-mula Idaryani itu membayar. Kue itu mula-mula ya, harga Rp5, harga Rp5. Setelah ada pajak, Idaryani itu membayar kue menjadi Rp7. Maka berapa kenaikan harga di sini Idaryani? Rp2. Ya. Rp2 ini terjadi kenaikan harga ini sebagai akibat pajak. Jadi Idaryani itu menanggung pajak itu sebesar Rp2. Yaitu yang ini. Sementara tadi pajak itu besarnya jarak dari sini ke sini. Ini ke sini ya. Jarak ini ke sini itu sama dengan jarak ini ke sini. Sama dengan jarak ini ke sini. Maka dengan demikian, jika ini tadi mula-mula 5, di sini menjadi 7, ini pajak yang ditanggung oleh konsumen. Nah, sementara tadi total pajak ini semua, maka otomatis jika Rp2 ditanggung oleh konsumen, sekarang yang ditanggung oleh produsen adalah ini. Ya, total pajak jarak ini dari sini ke sini. Yang ditanggung konsumen dari sini ke sini. Maka sisanya ini adalah pajak yang ditanggung oleh produsen. Saya ulangi. Saya ulangi, semua perhatikan. Dimas. Dimas. Ya, Pak. Kita udah pernah ketemu mata kuliah lainnya? Udah, Pak. Mata kuliah apa, Dek? Udah 5 kali, Pak, sama ini, Pak. 5 kali? Ya. Dia kalau dengar itu ya, dia sama saya udah ketemu 5 kali mata kuliah ini. Nah, berarti dia bukan karena kalah, pingin mau pintar. Ya, pingin mau pintar dia. Ya. Oke. Dia perhatikan ya. Mula-mula Perenita itu membayar kue itu harga Rp5. Rp5 ya. Kemudian tiba-tiba Perenita datang ke pasar mau beli kue. Penjual mengatakan, Perenita, kue sekarang naik. Kok naik? Kami dikenakan pemerintah pajak sangat tinggi. Maka harga kue naik menjadi Rp7. Maka Perenita itu akan mengatakan, Pak, kemarin harga Rp5, sekarang Rp7. Berarti saya ikut nanggung pajak. Ya ikutlah, kata penjual warung. Kalau Anda nggak mau, jangan beli kue di sini. Maka yang tadinya kemarin Perenita beli harga Rp5, sekarang Rp7. Kenaikan itu karena ada pajak kepada penjual. Maka Perenita itu menanggung pajak itu Rp2. Sampai sini bisa semua? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Pajak itu tadi dari sini sampai ke sini. Ya. Karena garis ini sejajar, ya, jarak ini sama dengan jarak ini.
Nah, dari sini ditanggung oleh konsumen ini. Maka selebihnya itu yaitu yang ini ditanggung oleh produsen. Inilah konsep secara grafik, ya. Maka dengan demikian ini yang tanggung oleh konsumen, ini tanggung oleh produsen. Maka total pajak yang diterima pemerintah warna biru ditambah warna kuning. Ya, itulah total pajak yang diterima oleh pemerintah. Contoh pajak tetap, ya, kita buat ini. KIDES sama dengan 38 dikurang 4/3P. Ia nalai enduro. Enduro, ini fungsi permintaan atau fungsi penawaran ini? Ya, Pak. Ini fungsi permintaan atau fungsi penawaran, Ibu? Fungsi permintaan, Pak. Mengapa, Dek? Karena fungsi permintaan itu lambangnya min, Pak. Karena apa? Fungsi permintaan lambangnya min, Pak. Itu pakai min, Pak. Lebih tepat, Dek, karena fungsi permintaan itu didirikan oleh koefisien, bukan sehingga saya sampai sekarang bisa. Ya. Sekarang dulu, buat dulu seperti itu. Koefisien negatif, karena koefisien negatif, karena koefisien negatif 3 kali buat biar pintar. Karena koefisien negatif, karena koefisien negatif, karena koefisien negatif. Ya nalai enduro. Dulu guru saya, karena saya tidak bisa dulu 3 tambah 3, saya seperti ini. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 3, 6. Jadi itu dipukul sedikit, biar pintar. Coba. Coba, ya nalai enduro. Ya, Pak. Oke. Coba. Karena koefisien negatif, biar pintar. Coba buat. Karena koefisien negatif, karena koefisien negatif, karena koefisien negatif. Buat tanganmu ke jidat, biar tinggal di otak kamu itu, Dek. Baik, Pak. Karena koefisien negatif, karena koefisien negatif, karena koefisien negatif. Iya, pintar. Nah, sekarang Sudah, kita tes, Pak. ya. Oh, ya. Nah, jadi enduro, ini mengapa dia sebagai fungsi permintaan? Karena koefisiennya negatif, Pak. Lihat, langsung tahu dia kan? Nah, bagus ya. Berarti berhasil gitu ya. Oke. Nah, enduro. Ya, Pak. Ini fungsi apa ini, Dek? Jadi pintar sekarang nggak pintar lagi. Aduh, repot ini repot. Enduro, fungsi apa ini? Oh, kalau nggak bisa, nggak sia-sia kita. Sia-sia kalau nggak tahu ini. Oke. Enduro, tadi apa? Ini fungsi apa tadi nih? Enduro, Ya, nggak Pak. dengar dia ya? Enduro, fungsi apa tadi nih? Nggak Fungsi dengar dia. permintaan, Pak. Apa? Fungsi permintaan. Mengapa dia fungsi permintaan? Karena koefisien negatif, Pak. Nah, ini koefisien di sini negatif atau positif di sini koefisien? Negatif, Pak. Aduh, nggak bisa. Oke, di sini koefisiennya negatif ya? Yang di sini apa, Dek? Positif, Pak. Apa Enduro? Di sini koefisiennya negatif ya? Enduro, Ya, Pak. di sini koefisiennya negatif. Bukan, Pak. Apa?
Tadi saya yang salah dengar atau kamu yang salah ngomong? Dengan cara ganti nilai B8 pada berapa orang. Pusing. Enduro yang baik. Di sini tadi kamu katakan koefisiennya positif atau negatif? Positif, Pak. Positif. Nilainya berapa di sini koefisiennya? Enggak bisa. Oke. Aduh, ya Allah, Tuhan. Nah, caranya ini. Ya nilai enduro. Kamu ada catatan waktu di salam matematika tentang fungsi? Iya, Pak. Kamu ada catatan waktu fungsi linear, mana koefisien, mana konstanta, mana variabel bebas, mana variabel terikat. Masih ada catatan itu? Saya lihatnya di YouTube Bapak. Apa, Dek? Saya lihatnya di YouTube Bapak. Hanya lihat di YouTube, enggak kamu tulis. Iya, saya tulis, Pak, cuman agak Oke, itu tolong dulu berantakan. foto dulu apa yang kamu tulis itu tentang fungsi linear. Kirim sama saya. Sekarang cepat. Tolong dulu foto tentang fungsi linear yang kamu tulis di catatan kamu, kirim sekarang sama saya. Cepat, Dek. Cepat, saya tunggu. Maaf, Pak, udah nggak ada, saya nulisnya pas buat tugas, terus saya lebih itu lihat di video Bapak. Memang ya, berbohong itu paling enak ya, nikmat itu. Ya, berbohong itu nikmat memang ya. Aduh. Memang ini menguatkan saya ini. Minggu depan tidak ada lagi bentuk-bentuk video. Langsung tulis tangan semua. Aduh. Masa gini kamu nggak bisa membedakan mana koefisien, mana konstanta, mana apa ini? Enduro. Iya, Pak. Tolong perhatikan, Dek. Ya. Nanti malam tugas kamu, ya. Perhatikan ini. Kamu tulis nanti 500 kali. Perhatikan. Ya, ini. Y sama dengan A plus B X. Ini fungsi linear. B ini adalah koefisien. X ini variabel bebas, Y ini variabel terikat. Koefisien ini selalu berdekatan dengan variabel bebas. Koefisien ini di sini bertanda positif. Artinya hubungan antara X dan Y hubungan searah. Jika dia negatif, berarti hubungan yang tidak searah. Jadi di sini Ndoro. IS sama dengan ini. Ya. Koefisien di sini angka yang berdekatan dengan huruf. Ini angka. Inilah koefisien 4/3, bukan ini. Ya. Jadi koefisien itu angka yang berdekatan dengan huruf. Biar gampang. Inilah angka. Di sini tidak ada huruf. Ini disebut dengan konstanta. Ya. Jadi Elani Ndoro. Ya. Ini 4/3, ini angka. Ini juga angka. Sama-sama angka. Cuma di sini tidak ada huruf. Di sini ada huruf P. Nah, biar gampang karena hidup itu sudah susah Ndoro. Maka angka yang berdekatan dengan huruf itulah koefisien. Ya, nah, di sini dia bertanda positif. Positif dia. Nah, sementara yang di sini ini angka ini kan Ndoro kan angka, ini juga angka. Tetapi angka di sini berdekatan dengan huruf P. Maka inilah koefisien.
Jika dia berdiri sendiri disebut sebagai konstanta. Bisa Nduru, Elani Nduru. Bisa, Pak. Jadi, ini koefisiennya berapa di sini koefisien, Dek? Koefisiennya 4/3, Pak. 4/3. Berarti ini sebagai fungsi apa ini? Fungsi penawaran, Pak. Mengapa fungsi penawaran? Karena koefisiennya bertanda Karena koefisiennya bertanda positif, Pak. Oke, jadi coba dulu buat apa ini maksud dengan koefisien? Angka yang berdekatan dengan huruf, biar gampang ya. Angka yang berdekatan dengan Huruf, Pak. tunjukkan wajahmu, Dek. Enggak kelihatan wajah kamu, Dek. Aduh. Nah, angka yang berdekatan dengan huruf. Nah, sekarang saya ulangi. Q sama dengan 4P ditambah 2. Ini ada angka, ini ada angka. Mana di sini koefisien? Yang 4, Pak. Pintar. Nah, berarti ya. Ini sebagai fungsi apa ini? Kalau gitu. Fungsi permintaan, Pak. Ini fungsi Penawaran, Pak. gimana dulu? Matematika itu matilah kita atau dosennya matilah? Enggak, Pak. Oke. Nah, sekarang ya. Nah, jadi dulu ya. Dek, jangan apa ya, biar pintar, Dek. Ya, biar pintar ya. Ya. Ya, Pak. Siap, Pak. Nah, Dek, jangan tegang. Kamu jangan tegang. Kameramu tunjukkan dulu ke wajah dulu. Tunjukkan wajah. Iya, jangan tegang ya. Jangan tegang. Saya nggak marah, Dek ya. Biar pintar. Nanti kalau kamu pintar, nanti bisa kamu bangun nias. Ya. Dek, kamu orang nias kan? Iya, Pak. Iya, mudah-mudahan kamu nanti bisa jadi bupati, Dek ya. Oke. Nah, amin bilang, Dek. Amin bilang. Mulut itu punya kuasa. Ya, Pak. Amin bilang gitu, Dek. Amin. Iya, Ya, biar Pak. nanti kamu jadi bupati nanti di sana ya. Oke. Nah. Jadi, carilah ME ya. Apa yang maksud dengan ME di sini, Dek? Jangan saya bicara ME, tapi Anda bayangkan gue. Apa ME? Keseimbangan pasar, Pak. Apa? Keseimbangan pasar. Siapa yang jawab itu? Jennifer, Pak. Siapa yang bersedia jawab itu? Siapa yang bersedia jawab itu? Jennifer, Pak. Oke, Jennifer. Oh, ini Jennifer ini juga banyak gaya ini. Yang saya tanya bukan kamu yang menjawab. Ya. Kamu jangan cari perhatian, Dek. Jangan cari perhatian. Yang saya tanya bukan kamu. Yang saya tanya dia. Oke, Jennifer. Nah, sekarang. Cara ME sebelum dan sesudah adanya pajak tahap Rp3, serta tunjukkan dengan kurva. Ya, nah sekarang. Saya kok semakin banyak gaya, semakin saya tekan. Jujur aja lah. Saya nggak pernah selalu sama yang bergaya. Ya, nah sekarang. Ini keseimbangan pasar. Ya. ME ini singkatan dari apa, Jennifer?